Bangkitnya Dataran Hitam bab 1711 sumber daya penting. Sementara berbagai kekuatan bergerak di sekitar benua tengah bagian selatan, lebih jauh ke utara hingga timur laut-laut leluhur, ekspansi laut kerajaan Dataran Hitam berjalan tanpa hambatan. Lebih dari 100.000 orang pemerintahan berada di kawasan itu, aktif tinggal di kota yang dibangun di bawah permukaan laut, di mana sudah terdapat segala macam layanan dan rekreasi bagi para pekerja di kawasan tersebut. Pemerintah telah memulai proyek perluasan ini dengan hanya mengirimkan pekerja dan orang untuk melindungi kelompok tersebut. Namun setelah fondasi kota bawah laut untuk dibangun manusia, peluang sipil muncul di kekuasaannya. Untuk mendorong segala jenis orang untuk bermigrasi ke kerajaan lautnya, Minos memberikan pajak penghasilan kepada orang-orang yang pindah ke kawasan ini dan melanjutkan aktivitas ekonominya di sana. Oleh karena itu, di seluruh pemerintahan, para profesional dari setiap spesialisasi telah mendaftar untuk bermigrasi ke daerah ini, bersama dengan keluarga, tokoh, dan orang lain. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, kota bawah laut Minos yang besar ini telah menarik warga sipil dan masyarakat untuk menghasilkan semua layanan penting di sebuah kota. Dengan demikian, jika seseorang secara tidak sengaja tiba di tempat itu pada saat itu, ia akan melihat sebuah kota berfungsi seolah-olah sudah lama ada di sana. Anak-anak tinggal di daerah sekitar, bersekolah di akademi spiritual setempat, orang-orang yang bekerja di perluasan lokal, individu yang berjalan-jalan dengan pasangannya, dan banyak lagi. Di tengah hal ini, terdapat kekuatan yang kuat yang bersekutu atau berada di bawah Minos dan banyak pekerja yang berada di sana untuk menambang logam mulia di dasar laut. Karena tujuan kelompok tersebut, kapal selam selalu terlihat turun ke dasar laut tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Sementara itu, tempat ini terhubung dengan setidaknya belasan pos yang berjarak hingga 200 km dari sana, di mana Black Plain Army sudah memiliki titik observasi. Salah satu tujuan Minos berada di tempat ini adalah untuk mengamati Laut Utara dan memprediksi kemungkinan pergerakan dari daerah tersebut. Sehingga pasukan di sekitarnya perlahan-lahan memperluas jaringan pos pengamatannya. Mereka melakukan ini ke segala arah saat ini, karena mereka perlu mewaspadai bahaya dari semua sisi. Tapi fokusnya tidak dapat disangkal adalah di utara, tempat paling misterius bagi Minos. Bagaimanapun, di tempat ini, hiu yang jatuh ke tangan Minos sedang melakukan pekerjaan pengawasannya. Rasa takutnya berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu. Minos baru-baru ini mencapai level 79. Ini, yang telah naik ke level 85 dalam beberapa bulan terakhir, berpikir sambil melihat kota yang berkembang tidak jauh dari tempatnya. Memikirkan betapa kuatnya pria itu di level 77, binatang ini hanya bisa menghela nafas, berpikir dia tidak akan pernah lepas dari persetujuannya dengannya. Namun di sisi lain, jika dipikir-pikir, setidaknya bisa menjadi lebih kuat di bawah komando seseorang yang berkuasa dan dengan banyak sumber daya yang dimilikinya. Jika dia tidak gila, aku mungkin lebih baik. Binatang buas ini berpikir sambil melihat ke arah sisi utara, bertanya-tanya apa yang akan mereka hadapi mengikuti rencana saat ini. Dengan kecepatan perkembangan saat ini, diperlukan waktu lebih dari 1 dekade bagi mereka untuk mendapatkan pos pengamatan di Laut Utara. Tapi hal itu pada akhirnya akan terjadi dan bisa membawa masalah yang tak terbayangkan ke tempat ini. Hiu ini menyadari hal ini dan tidak dapat melewatkan 1 hari pun tanpa memikirkannya. Setidaknya aku tidak akan mati sendirian. Dia melihat ke arah prajurit level 84 yang dikirim oleh Ruth beberapa bulan lalu, yang telah membantunya menjaga kota manusia dan eksplorasi mineral di sekitarnya tetap aman. Saat melakukan hal ini, salah satu kapal selam penambangan Black Plain Army muncul dari zona kegelapan. Dia melihatnya dan memperhatikan bahwa, sekali lagi, sekelompok penambang kembali dengan membawa banyak sumber daya berharga. Di dalam kapal selam kecil itu, seluruh kru merayakannya karena, dengan bongkahan batu yang mereka bawa kembali ke kota mereka, kekaisaran dapat menghasilkan ribuan artefak tingkat tinggi kelas 3. Dengan sumber daya seperti itu, para suci spiritual dari tentara atau bahkan dari organisasi sekutu dan bawahannya bisa mendapatkan persenjataan, susunan, dan bahkan pil. Ini akan membantu seluruh kekaisaran menjadi lebih kuat. Sementara itu, di pusat pemerintahan kota bawah laut itu, Lorelei berdiri di samping Elena Nell, level 73, dan Davy Hayes, level 71, keduanya anggota Black Plain Army, di kota itu untuk membantu pemerintah setempat. Juga, ada Brock, level 70, dan ayahnya, David, level 69. Keduanya adalah bagian dari pemerintahan Dataran Hitam dan juga bagian dari kelompok yang memimpin berbagai hal secara lokal. Segera, tentara akan mengirimkan sage spiritual baru ke kota kita, kata Elena, menyampaikan informasi yang dia terima dari markas tentara pagi ini. Bersama dia, 10.000 tentara tahap 6 lainnya akan bergabung dengan kita. Prajurit tingkat rendah relevan. Lagi pula, orang-orang ini memperbarui dokumentasi pos-pos, pemeliharaan susunan, pembersihan dan perbaikan peralatan, dan banyak fungsi lain yang kurang relevan tepat waktu.
Semua hal ini diperlukan, tetapi prajurit berpangkat tinggi tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal itu. Jadi prajurit berpangkat lebih rendah dibutuhkan bahkan di pos-pos yang maju dan relevan seperti ini. Senang mendengarnya, kata Lorelei sambil membayangkan bahwa dengan ini, mereka dapat memajukan pembangunan lokal. Brok kemudian berkomentar, itu akan membantu mendirikan lebih banyak pos pengamatan. Dengan demikian, kami akan dapat membangun lebih banyak wilayah untuk tempat tinggal manusia di kota ini. Ayahnya mengangguk dan berkata, jika tidak tertunda dalam kedatangan orang-orang ini, dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, kami akan dapat menyambut 50.000 orang lagi. Itu akan membantu kami memajukan pekerjaan kami di wilayah sekitar, kata Lorelei. Jika kita meningkatkan eksplorasi lokal sebesar 50%, kita dapat memasok mineral yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh tentara dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun. Setelah itu, kita bisa memberi pemerintah kekuasaan pada sumber daya tersebut agar mereka bisa berdagang dengan bawahan dan sekutunya. Dia sangat gembira tentang hal itu. Sejak permintaan tentara terpenuhi, mineral akan tersisa untuk organisasi lain, seperti keluarga Stone miliknya. Sejak saat itu, seluruh wilayah utara benua tengah dapat diperkuat dengan sumber daya penting. Jadi, bahkan di wilayah yang masih miskin, keluarga seperti dia bisa naik level dalam beberapa dekade. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1712 awal investigasi. 1 tahun kemudian, setelah penyelidikan dimulai mengenai pria yang memutar kunci patung Henricus Longus di kota Seribu Ras. Kelompok keluarga Longus akhirnya mencapai titik krusial dalam tindakan mereka. Setelah mengikuti jejak Minos di laut leluhur selama berbulan-bulan, anak buah Patriark Longus menghubungkan orang yang mereka cari dengan orang di balik ketidakstabilan di benua tengah. Mereka telah menemukan nama Minos dan asal-usulnya. Hal ini terjadi sehari yang lalu ketika pemimpin kelompok ini mengirimkan informasinya kepada pemimpin mereka saat dia sudah berada di kerajaan Dataran Hitam. Namun, ia tak hanya mengirimkan lokasi dan identitas Minos. Pria ini juga mengirimkan hubungan Kaisar Stuart dengan Maximilian Flamen, seseorang yang telah bersumpah untuk melindunginya dari para demigod. Apa? Dia mendapat perlindungan dari demigod level 99? Patriark Longus berseru setelah menerima informasi ini. Merasa sulit untuk percaya bahwa seorang ahli seperti Maximilian akan membuang-buang waktunya dengan Minos. Demigod lainnya sedang berdiri bersama Patriark Longus di markas besar keluarganya, mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya. Itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Dari apa yang dikatakan orang-orang kita dalam laporan mereka, sangat mungkin bahwa ini bukanlah janji kosong, Patriark. Pria paruh baya berambut pirang itu berkata, agak tidak yakin. Tampaknya semua masalah Minos muda ini telah terpecahkan dengan kebangkitan Maximilian Flamen. Tapi itu tidak masuk akal, seru sang Patriark. Minos itu masih seorang suci spiritual. Pakar macam apa yang akan memperhatikannya? Mungkin bukan pada dia, tapi pada kata-katanya sendiri. Kata penatua tertinggi keluarga itu, level 90. Mungkin Minos bukan masalah besar, tapi jika kita menentang kata-kata Maximilian, kita mungkin akan menimbulkan kemarahannya karena menentang kata-katanya. Patriark Longus dapat memahami alasan untuk menghindari tindakan gegabah terhadap Minos dan terdiam setelah mendengarnya. Kalau begitu kita tidak bisa mengirim demigod. Sebaliknya, kita akan mengirim sage spiritual tingkat tinggi ke Minos ini. Kami akan memberinya pilihan untuk memberi kami cincin kerajaan tata ruang dan bergabung dengan kami atau mati karena kekurang ajarannya. Dia berkata, bertekad untuk mencuri warisan yang ditinggalkan leluhurnya kepada Minos. Seorang wanita level 90, yang juga berdiri di sana, lalu berkata, Minos ini sepertinya petarung yang hebat. Mari kita analisa situasinya terlebih dahulu sebelum kita bergerak. Jika kita ingin melawannya, saya lebih suka melakukannya setelah kita yakin seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Jangan lupa bahwa ia menerima pecahan jiwa dari leluhur beserta seluruh pemahaman kultivasinya. Ada juga semua sumber daya yang ada di kerajaan tata ruang itu. Mendengar itu, kedua pria itu mau tidak mau setuju bahwa mereka perlu berhati-hati terhadap Minos. Dia memiliki metode di atas normal, dia seharusnya memiliki kemampuan bawaan tingkat tinggi, dan dia bisa melarikan diri ke kerajaan tata ruang. Mengingat detail terakhir saja, mereka harus berhati-hati dalam pendekatan mereka. Jika Minos gemetar ketakutan, dia bisa bersembunyi di wilayah luar angkasa ini dan menjauh dari jangkauan mereka selama beberapa tahun dan akhirnya kembali lebih kuat dan membalas dendam. Jadi jika mereka ingin bertindak melawannya, mereka harus bersiap sebaik mungkin. Kalau tidak, semuanya bisa hilang. Baiklah, mintalah kelompok di kerajaan Dataran Hitam ini terus mengawasi Minos ini tetapi tidak melakukan apapun. Saya ingin profilnya digambar. Saya ingin mengetahui semua kemampuannya. Kelompok baru yang mencegatnya akan pergi setelah 1 tahun. Sang Patriark berkata setelah berpikir beberapa saat. Hari berikutnya, sekelompok pria dari benua ilahi, yang mengawasi sekeliling kota kering, menerima perintah pemimpin mereka. Melihat bahwa dia harus menunggu, pemimpin kelompok, demigod level 90.
Rasa sedikit frustrasi karena dia begitu dekat dengan pria dengan kerajaan tata ruang yang akan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Namun, sang patriark tidak hanya mengirimkan perintah dalam komunikenya. Sebaliknya, dia telah menjelaskan masalah-masalah yang harus mereka khawatirkan, dan orang yang memimpin kelompok pengawas ini setuju dengan kekhawatiran pemimpinnya. Karena itu, meskipun dia sangat ingin mengambil kerajaan tata ruang dari Minos, dia tidak akan melanggar perintah leluhurnya untuk bertindak terburu-buru. Dia melihat anak buahnya bersembunyi di saku dan berkata, "Kita akan dibagi berdasarkan negara bagian ini. Saya ingin Anda di sini memperhatikan hal-hal mengenai Minos dan pasukan lokal. Saya ingin mengetahui segala kemungkinan tentang kemampuan tempurnya. Kamu punya waktu 1 tahun." Oke, orang-orang itu segera pindah dari sana, hanya menyisakan demigod ini di sekitar kota kering sementara yang lain melakukan perjalanan melalui lubang cacing ke wilayah lain di Kekaisaran. Dalam setahun, aku akan mengetahui segalanya untuk mengetahui tentangmu, Minos Steward. Matanya menyipit saat dia melihat target ini dari jauh, puluhan mil dari inti kota kering. Sementara itu, di kota kering, saat itu tengah hari, dan matahari sangat terik di hari yang cerah ini. Namun kota ini tetap melanjutkan rutinitasnya, dengan ribuan sage spiritual yang datang dan pergi melalui wilayah luar dan dalam kota metropolitan ini. Spiritual sage bisa dirasakan di mana-mana, bahkan mengingat banyak yang berada di sekitar titik-titik strategis Kekaisaran, seperti kota kapal selam, kawasan N, dan ibu kota Vogel, Roser, Albano, dan Blackrock. Tapi ini wajar saja. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sage yang bermunculan di negara bagian ini. Salah satu individu terbaru yang maju ke tahap ke-9 dalam pasukan Minos adalah ibunya, Maisi Coleman, yang telah maju pada minggu sebelumnya. Orang lain yang maju dalam periode ini adalah tunggangan Minos, Little Green, yang sekarang berada di level 80. Selain mereka, 6 pembudidaya lainnya telah naik dari level 79 ke 80 dalam 12 bulan terakhir, meningkatkan level pasukan lokal sedikit lebih tinggi. Tapi secara internal di keluarga Stewart, Minos dan Gloria berjuang untuk mengumpulkan energi spiritual sebanyak mungkin untuk mencapai level 80, sementara Ruth, Abby, dan Isabella berusaha mendekati level tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak ahli yang datang dan pergi di sekitar kota ini sementara Minos di luar sana berbicara dengan anak buahnya. Saat dia melakukan ini, dia tidak tahu bahwa demigod spiritual sedang mengawasinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1713 akhir investigasi. Sementara itu, di Kekaisaran Timur, Vico sedang berada di perbatasan pertemuan kenegaraannya dengan Willow saat ini. Negara-negara mereka bekerja sama untuk bersiap menghadapi masa-masa tidak stabil di masa depan, bertindak untuk mencegah tindakan yang diambil Maximilian di Kekaisaran Evergreen. Pada pertemuan ini, Vico dan wanita ini mengatur pelatihan bersama pasukan mereka di dekat perbatasan dengan Flaming Empire sebelum hal terpenting selesai dibahas. Di akhir pertemuan lebih dari 2 jam ini, orang yang dikenal sebagai yang terkuat di benua itu berkata kepada wanita itu, "Ada apa dengan Henry Quinn? Dia dan aku telah menjadi musuh bebuyutan sejak lama. Tapi aku belum pernah melihatnya seaneh ini akhir-akhir ini. Sepertinya dia sedang memikirkan hal lain. Dia tampaknya tidak terlalu fokus pada apa yang akan kita hadapi." Willow mendengarnya dan menghela nafas, menyisihkan cangkir tehnya. Dia menutup matanya dan berkata, dia yakin bahwa bahaya Laut Utara akan menjangkau semua orang di benua ini. Kurangnya fokusnya pada masalah terdekat adalah karena dia membagi perhatiannya antara di sini dan di sini. Tapi itu tidak masuk akal. Malapetaka yang menimpa kita akan datang dari melemahnya kita karena Maximilian. Kita akan baik-baik saja jika kita bisa menghindari gesekan besar karena orang itu. Ucap Vico yakin tak mungkin ada sesuatu yang begitu mengerikan di tempat itu. Dia belum pernah ke wilayah maritim itu karena dia selalu sibuk mengurus negaranya dan ketegangan yang terus-menerus dengan Kekaisaran Barat dan gereja spiritual. Namun dia merasa jika dia pergi ke tempat itu, tidak ada yang bisa mengancamnya. Willow juga tidak mempercayai teori Henry dan berkata, "Iya, tapi dia percaya omong kosong itu. Pokoknya, jangan khawatir tentang dia. Aku yakin dia akan fokus melawan Maximilian ketika saatnya tiba." Kuharap begitu. Bagaimanapun, kita harus berterima kasih kepada Duncan. Saya tidak pernah mengira musuh akan berbuat begitu banyak demi perdamaian di benua ini. Wanita ini mengomentari Paus Agung, yang tidak pernah berhubungan baik dengannya karena perbedaan pendapat antara dia dan Paus. Namun pada saat yang penting bagi masa depan benua ini, Duncan telah menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan tidak terlibat dalam perang yang dapat melemahkan semua pihak. Maximilian dan Duncan menginginkan gereja yang kuat, namun salah satu gereja mempunyai pendekatan yang lebih ofensif dibandingkan yang lain. Tidak dapat diterima jika salah satu dari mereka mengambil risiko sebesar itu hanya untuk wilayah barat, namun pihak lainnya bersedia mengambil semua risiko tersebut. Vico telah mengenal Duncan selama ribuan tahun, dan keduanya pernah bertengkar beberapa kali.
Jadi dia berkata, meskipun dia adalah pemuja serap, dia tidak pernah memiliki pemikiran yang suka berperang. Keadaan saat ini tidak mengejutkanku. Satu-satunya penyesalan saya adalah dia sudah berada di akhir hidupnya dan tidak bisa berbuat lebih banyak dalam jangka pendek. Dia setuju. Dia harus segera mengasingkan diri. Aku ragu dia akan melanjutkan. Maka dia akan segera mati. Saya tidak pernah berpikir saya akan mengatakan itu, tapi saya akan merindukannya. Dia tersenyum sebelum berdiri, berniat untuk kembali ke ibu kotanya karena segala sesuatu yang penting telah dibicarakan. Melihat wanita ini berdiri, Vico memandangnya dengan serius sejenak dan bertanya. Saya mendengar bahwa negara Anda tetap netral mengenai Minos Stuart dan negara kecilnya. Mengapa demikian? Apakah Anda tidak yakin bahwa dia telah melemparkan kita ke dalam kekacauan ini? Bagi Vico, keadaan Minos tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski ia lemah dan tidak melakukan perbuatan jahat, dia adalah musuh yang telah mengeluarkan musuh mengerikan yang harus mereka hadapi. Karena itu, dia harus dihukum dan setidaknya dikeluarkan dari hubungan negara-negara di kawasan barat ini dalam jangka pendek. Willow memahami bagaimana Vico menyalahkan Minos karena melepaskan Maximilian. Tetapi juga bagaimana ahli warisnya berada di bawah kendali pria itu. Dia berhenti dan melihat ke cakrawala melalui pintu masuk tenda tempat mereka berada. Saya memiliki perjanjian dengan Minos mengenai turnamen kontinental dan tidak lebih. Untuk saat ini, saya tidak melihat alasan untuk mengakhiri perjanjian itu. Dia mungkin telah melakukan sesuatu buruk, tapi dia masih bisa membantuku mencapai tujuanku di kompetisi ini. Bagaimanapun, negaraku dan negaranya tidak saling membantu sama sekali. Turnamen kontinental, Vico memahami tujuan wanita ini. Lagi pula, dia juga memikirkan kompetisi ini. Ia bermaksud memasang taruhannya pada acara ini dan bersaing dengan petaruh lain untuk mendapatkan hadiah luar biasa yang harus diberikan kepada pemenang acara tersebut. Saya harap hanya itu yang terjadi. Akan sangat buruk jika kita menjadi tidak stabil jika salah satu dari kita berhubungan dengan musuh seperti dia. Dengan kata-kata itu, dia meninggalkan tempat itu sebelum Willow, meninggalkan wanita itu memikirkan kata-katanya. Minos Stuart, kuharap kamu mau memberiku masukan. Kalau tidak, aku harus memberimu pelajaran setelah turnamen ini. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Sementara itu, Ruth, Isabella, dan Abi telah maju, mencapai level 78. Sementara itu, Sarah telah mencapai level 62 hari yang lalu, ketika dia meninggalkan kerajaan tata ruang, di mana ibunya masih mengasingkan diri untuk naik ke level 80. Gloria masih berusaha untuk mencapainya, sementara Minos tak jauh lagi dari momen yang ditunggu-tunggu. Sementara itu, ketika inti keluarga itu semakin kuat, orang-orang dari keluarga Longus yang menyelidiki Minos mengumpulkan semua informasi yang bisa mereka peroleh tahun itu. Mereka telah menemukan banyak hal tetapi cukup untuk membuat orang-orang yang sebelumnya percaya diri menjadi agak khawatir. Minos sudah sangat kuat di level 79. Dan dengan kemajuannya yang semakin dekat ke tahap ke-9, mereka harus khawatir untuk bertindak cepat melawannya. Jadi ketika tenggat waktu mereka lewat hari ini, orang itu segera menggunakan komunikator tingkat tinggi yang dia miliki untuk menanyakan kepada pemimpinnya apa yang harus dilakukan. Dia sudah mengirimkan informasi yang dia dan anak buahnya kumpulkan, jadi sang patriark seharusnya sudah memiliki posisi. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Orang ini sama sekali tidak sederhana. Dia menguat dengan cepat dan pasti akan mengejar kita jika kita menunda. Pada saat itu, kita tidak punya alternatif lain untuk melawannya. Sebuah suara kemudian datang dari komunikator itu. Aku sudah mengambil keputusan. Pergi ke Bangkitnya Dataran Hitam bab 1714 perasaan buruk. Aku sudah mengambil keputusan. Pergi ke kota kering. Atau lebih tepatnya, kirim salah satu anak buahmu ke sana untuk menemui Minos Stuart ini. Aku ingin orang ini menjelaskan kepadanya bahwa kita tahu tentang kerajaan tata ruang. Setelah itu, dia harus mundur dan kembali ke grup Anda. Tim lain akan menangani Minos ini sesudahnya. Saya ingin mencegah kelompoknya terlibat dalam perkelahian dengannya sehingga Maximilian Flamen ini tidak mengejar kita. Kata Patriark Longus. Sebelumnya dia hanya akan bertindak ketika kelompok lain ini tiba di kerajaan Dataran Hitam. Namun kelompok ini memerlukan waktu beberapa bulan untuk menyeberangi Laut Timur dan mencapai negara bagian ini. Karena berita tentang kemampuan Minos mengkhawatirkan, dia ingin menghentikan individu ini untuk semakin memperkuatnya dengan memberikan masalah besar padanya. Dia hanya ingin mengancam Minos dan kemudian mengumpulkan anak buahnya, membuat Kaisar Stuart terlalu khawatir jika mereka membicarakan kerajaan tata ruangnya. Jika Minos melakukan hal yang masuk akal, dia akan segera pergi ke kerajaan Lusmait untuk menyelidiki jejak keluarga Longus di tempat itu. Dari sana, dia akan melakukan perjalanan panjang menuju benua ilahi. Sementara itu, mereka akan bersiap mengambil tindakan terhadapnya. Dalam pandangan Patriark Longus dan anak buahnya di benua ilahi, ini adalah rencana yang bagus.
Mendengar itu, demigod level 90 di dekat kota kering bertanya. Bagaimana jika Minos Stuart menyerang kita dan mencoba memulai perkelahian? Dari apa yang kamu katakan, dia tidak bisa menghentikan kelompokmu untuk melarikan diri. Jadi jangan ganggu dia. Kembalilah ke markas secepatnya. Setelah itu, kekhawatirannya akan menghilangkan kedamaiannya dan menghalanginya untuk terus mengejar perkembangan spiritualnya. Jika ini terjadi, dia akan berpaling kepada kami, atau dia tidak akan bisa berkultivasi sampai kelompok saya tiba di tempat ini. Bagaimanapun caranya, kita akan menghabisinya dalam beberapa bulan lagi. Sang Patriark mengatakan ini dengan nada lucu, yakin dengan rencananya. Jika Minos meninggalkan benua itu, Maximilian tidak bisa melindunginya. Maka Sang Patriark sendiri akan bertindak melawan pewaris Henricus Longus yang menjengkelkan ini. Oke, aku akan melakukan apa yang diperintahkan Sang Patriark, kata pria itu sebelum mengakhiri panggilannya. Saat dia melakukannya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, bukan karena takut pada Minos tapi karena kontak pemuda ini. Di sisi lain, dia sangat bersemangat untuk memasuki kerajaan tata ruang milik leluhurnya, jadi sebagian dari perasaan itu berasal dari antisipasi akan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Bukan hanya rasa takut yang dia miliki terhadap masalah yang mungkin akan segera menimpa mereka. Len, kemarilah. Kamu akan mengunjungi Minos Stuart. Demigod ini mengatakan hal ini kepada pria level 89 yang berdiri di sana, mengejutkan seluruh kelompoknya. Yang tidak mendengarkan percakapannya dengan Sang Patriark. Apa? Pria itu tidak mengerti. Tapi demigod level 90 akan dengan cepat menjawab pertanyaan pria itu dan pria lainnya sebelum memerintahkan kelompoknya bersiap untuk pergi. Len, kami tidak akan menunggumu. Kami akan segera berangkat ke timur. Dari sana, kami akan berlayar kembali ke benua ilahi. Pria yang memimpin kelompok itu berkata setelah beberapa menit. Kamu harus meninggalkan tempat ini segera setelah kamu menyampaikan pesan kami kepada Minos Stuart. Saya akan melakukan yang terbaik, senior. Karena itu, mereka segera berpisah. Dengan sebagian besar dari mereka meninggalkan kota kering tanpa menarik perhatian, sementara pria itu keluar dari kantong tempat mereka bersembunyi beberapa saat yang lalu. Muncul di langit sekitar 20 km dari inti kota kering, pria itu menarik napas dalam-dalam lalu mulai turun saat mendekati tempat itu. Sementara itu, Minos sedang berjalan melalui kota kering bersama Kendrick yang akan segera menjalani kebangkitannya dan awal perjalanan kultivasinya. Bersamaan dengan pemuda yang semakin mirip ayahnya, Abi juga ada di sana, sekali lagi bertanya-tanya apakah putranya akan seperti dia atau Minos dalam hal kemampuan bawaannya. Kekhawatiran terbesar wanita ini dalam beberapa bulan terakhir adalah tentang hal ini, jadi dia memikirkannya setiap kali dia berjalan bersamanya dan Minos. Namun, saat Abi sedang melihat ke arah Kendrick dan pemuda ini mengikuti di belakang ayahnya, Minos tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang, merasakan ada seseorang yang kuat sedang mendekat. Melihat orang itu terbang menuju inti kota kering, dia segera berkata kepada Abi, kembalilah ke istana bersama Kendrick. Sepertinya ada masalah di luar kubah pertahanan. Apa? Ada apa? Dia bertanya, tidak dapat melihat apa itu. Ada sage spiritual datang ke sini. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku punya kesan buruk tentangnya. Katanya, yakin bahwa orang seperti itu bukanlah demigod. Kalau tidak, orang itu pasti sudah menyerbu kawasan keamanan kota ini. Setelah tahun-tahun damai yang dialami kota ini, Minos menggantikan susunan pertahanan tingkat rendah tingkat 4 yang sebelumnya hancur. Oleh karena itu, sage spiritual level 89 itu bukanlah ancaman bagi mereka yang berada di dalam kubah pertahanan kota kering. Tetap saja, Minos harus berurusan dengan ahli semacam itu yang datang ke kotanya. Jadi meskipun berada di tempat yang aman, dia berangkat menuju bahaya itu. Sementara itu, Abi menjemput Kendrick dan menuju istana kekaisaran, merasa khawatir karena anak muda ini ingin menjadi kuat untuk membantu ayahnya. Ada apa, Bu? Dia bertanya. Aku tidak tahu. Abi menghela napas, merasakan sesuatu yang salah akan terjadi setelah berbulan-bulan kedamaian bagi dirinya dan keluarganya. Sementara itu, para ahli lokal yang bersiaga sudah melihat pengunjung mendekat dan berkumpul di sekitar Minos. Yang mulia, tentang apa semua ini? Petapa spiritual level 85, yang terkuat dalam budidaya di pasukan, bertanya sambil melihat ke arah orang itu. Orang itu sudah berhenti mendekati inti kota kering dan berdiri beberapa puluh meter dari penghalang pertahanan kubah itu. Minos berkata sambil melihat ke arah individu jangkung berambut pirang yang mengenakan baju besi hitam di luar inti kotanya. Aku tidak tahu, tapi bersiaplah untuk bertarung. Aku tidak punya kesan baik terhadap orang ini. Dengan kata-kata itu, Minos tidak ragu-ragu dan segera menggunakan 2 orang untuk sementara meningkatkan basis budidayanya ke level 81. Bangkitnya dataran hitam bab 1715 ancaman mengkhawatirkan. Ketika mereka meninggalkan kubah pertahanan kota kering, kelompok kultivator antara level 80 dan 85 segera menemukan sage spiritual level 89 itu. Melihat orang-orang ini dan khususnya Minos, pria itu tersenyum.
Yang mulia sudah menggunakan kemampuan bawaan Anda. Sepertinya saya tidak diterima di tempat ini. Pengunjung, kenali dirimu. Spiritual Sage level 85 dari grup itu berkata sementara dia dan yang lainnya memiliki posisi bertahan. Minos diam-diam menatap orang itu, menunggu apa yang akan dia katakan. Tidak mungkin Minos dapat mengidentifikasi dia sebagai keturunan keluarga Longus hanya dari penampilan atau fluktuasi spiritual. Hal ini bahkan mungkin dilakukan karena fluktuasi spiritual anggota keluarga yang sama memiliki kesamaan. Tapi jutaan tahun telah berlalu sejak Henricus Longus meninggalkan dunia ini. Karena itu, Minos tidak tahu siapa pria ini atau siapa yang diwakilinya. Namun, hal itu akan segera berubah. Siapa aku tidak penting, tapi jangan khawatir, aku di sini bukan untuk bertarung. Kamu tidak perlu bertindak seperti itu. Dia berkata dengan tenang, tidak takut pada orang-orang ini tetapi berhati-hati karena dia tahu Minos memiliki teknik gabungan yang cukup rumit untuk dilawan. Tapi kemudian dia langsung ke pokok permasalahan. Yang mulia, saya mewakili orang-orang yang tidak ingin Anda dirugikan. Sebaliknya mereka ingin Anda menjadi sekutu, teman. Saya di sini hanya untuk menunjukkan niat ini. Oh, ngomong-ngomong, kami tahu tentang kerajaan tata ruang. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua pria di sekitar Minos membuka mata lebar-lebar, untuk pertama kalinya melihat seseorang di luar kelompoknya dengan pengetahuan seperti itu. Hal seperti itu mengkhawatirkan, tidak ada seorang pun di luar kelompok Minos yang mengetahui tentang kerajaan tata ruang. Jadi tidak ada hal buruk yang pernah terjadi pada kaisar ini karena apa yang dimilikinya. Tetapi jika kata-kata ini bocor ke seluruh dunia, para demigod tingkat tinggi akan mengetuk pintunya dalam hitungan hari. Sejak saat itu, kekacauan dan aib akan terjadi di hadapan Minos dan kerajaan dataran hitam. Jika dia adalah demigod tingkat tinggi, tidak akan terjadi apa-apa jika berita ini menyebar. Namun sebagai seorang suci spiritual atau bahkan seorang sage spiritual, bahkan negara-negara dengan kerajaan tata ruang akan bergerak melawannya untuk mengambil wilayah ruang ini untuk mereka sendiri. Ketika mereka memikirkan masalah-masalah ini, semua orang merasakan betapa besarnya ancaman ini bagi mereka. Minos, khususnya, memandang pria itu dengan jelek ketika urat di dahi dan lehernya menonjol, gemetar hebat. Kemudian, tanpa peringatan, dia mengaktifkan soul avatar miliknya, segera mencoba menggabungkan dua tekniknya untuk menghadapi musuh tersebut. Menyerang, dia berteriak sedetik kemudian, yakin bahwa ada lebih banyak orang di belakang individu ini tetapi dia tidak bisa membiarkan ancaman ini berlalu begitu saja tanpa melakukan sesuatu. Minos tidak bodoh, dia tahu siapa yang diwakili pria itu. Karena hanya organisasi selain organisasinya di seluruh dunia spiritual yang dapat mengetahui bahwa dia memiliki kerajaan tata ruang. Keluarga Longus, yang tercela, apakah kamu memilih untuk mengkhianati leluhurmu? Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa keluarga ini seharusnya membantunya, bukan mengancamnya dengan cara seperti itu. Berdasarkan perintah Henricus Longus, mereka tidak boleh mencari Minos melainkan menunggunya, karena orang pilihan mereka pasti akan mendatangi mereka suatu hari nanti. Oleh karena itu, ini adalah pendekatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan dan dengan jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga Longus menentang Minos. Minos memahami hal ini sebagaimana mestinya dan segera memasukkan orang-orang ini ke dalam daftar musuhnya. Selagi dia memikirkan hal ini dan bertindak, pria itu sudah mengetahui seberapa kuat lawannya dan dia mungkin akan mencoba menyerangnya. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk melarikan diri, mencoba melarikan diri dari domain avatar ruang dan waktu. Meskipun dia adalah spiritual sage level 89, lebih kuat dari apa yang bisa ditangani Minos saat ini, pria ini akan kesulitan membuka celah spasial dari tempat itu untuk melarikan diri. Jadi dia terbang keluar dari wilayah Minos di bawah serangan lawan-lawan di sekitarnya, mengabaikan mereka semua, karena hal itu, selain lubang hitam yang sedang disiapkan Kaisar Stuart, tidak dapat mempengaruhinya. Selamat tinggal, Yang Mulia Minos Stuart. Dia tertawa untuk terakhir kalinya sebelum membuka lubang cacingnya dan melarikan diri dari ibu kota kekaisaran. Minos bahkan mencoba melemparkan lubang hitamnya yang sudah terbentuk ke arah pria itu. Tapi celah spasial yang tertinggal sudah mendekat, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kotoran. Sesaat kemudian, Minos mengutuk nama keluarga Longus, merasa dikhianati yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara anak buahnya pucat ketakutan. Dengan kaburnya orang itu, mereka tidak ada hubungannya. Seseorang yang memiliki informasi penting itu hilang, dan mereka bahkan tidak tahu siapa dia atau diwakilinya. Sekarang apa? Kesabaran bertanya, tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Orang lain di sekitar juga ragu, menatap Minos dengan penuh semangat untuk mendapatkan jawabannya. Setelah beberapa saat melampiaskan amarahnya pada orang-orang tersebut, katanya, bajingan itu adalah anggota keluarga Longus. Bajingan sialan itu mengkhianati Henricus Longus dan mungkin menginginkan kerajaan tata ruang. Apa? Sial, apa keluarga itu benar-benar masih ada? Lebih buruk lagi, mereka menentang kita.
Komentar muncul di antara orang-orang itu ketika energi spiritual di sekitar mereka berubah drastis karena serangan mereka kembali normal. Apa yang kita lakukan sekarang? Patriark Terry bertanya. Minos lalu berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Aku bisa mengejar mereka, tapi kita punya waktu untuk melakukan itu. Mereka tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada dunia untuk saat ini karena mereka mempunyai kepentingan dalam menjaga kerajaan tata ruang milikku. Tapi tidak akan selamanya seperti ini. Jika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun dariku, mereka akan mengungkapkan rahasiaku kepada dunia. Jadi, bagaimana kita menghadapinya? Maisi, juga di kelompok itu, bertanya. Aku akan maju ke tahap ke-9 dan kemudian berangkat mencari keluarga terkutuk itu. Aku harus menemukan mereka sebelum mereka merasa cukup terancam untuk mengungkapkan kebenaran tentang harta bendaku. Jadi bersiaplah, aku akan meninggalkan dataran hitam tidak lebih dari tahun. Ucap Minos masih sangat marah karena diancam oleh orang-orang yang seharusnya menjadi sekutunya tersebut. Apakah itu cukup? Mereka mungkin memiliki demigod tingkat tinggi di kelompok mereka. Seseorang berkata, khawatir. Tidak, kalau tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk mengancamku agar mencari mereka. Minos dengan cepat memahami situasi orang-orang ini. Jika mereka memiliki kultivator tingkat tinggi, mereka akan menculikku dan mengambil kerajaan tata ruang milikku. Fakta bahwa mereka baru saja mengancamku menunjukkan bahwa mereka takut aku melarikan diri ke kerajaan tata ruang atau terlalu menderita karena Maximilian. Mereka, paling banyak, memiliki demigod tingkat rendah di pihak mereka. Kalau tidak, itu akan sepadan dengan risikonya. Bangkitnya dataran hitam bab 1716 banyak jika. Tetap saja, demigod tingkat rendah masih terlalu berat bagi kita, bukan? Seseorang dalam kelompok itu bertanya, tidak yakin tentang kemampuan mereka untuk berkeluarga dengan kultivator pada tingkat itu. Masyarakat sekitar pun menyetujui hal tersebut karena merasa hal tersebut keterlaluan bagi mereka. Tapi kata Minos, tidak banyak alternatif bagi kami. Kami tidak melakukan apapun dan bersembunyi di kerajaan tata ruang. Dengan melakukan itu, kita mungkin akan kehilangan kendali atas kekaisaran, dan pada akhirnya, kita tidak akan memiliki kelompok yang mendukung kita di masa depan dunia yang kacau ini. Kami tidak melakukan apapun dan menunggu serangan mereka, yang mungkin akan membunuh kami atau menyebabkan pertempuran yang akan menyebarkan berita tentang kerajaan tata ruang. Jadi kita akan kembali ke pilihan pertama atau mati. Kami mencari yang terkutuk sementara mereka tidak membicarakan kerajaan tata ruang dan mencoba keberuntungan kami. Kita mungkin tidak mempunyai cukup tenaga untuk melakukan hal ini dan kehilangan sebagian kekuatan kita, namun ada kemungkinan kita akan berhasil. Ini adalah satu-satunya alternatif kami. Saya lebih suka mengikuti yang terakhir dan menguji keberuntungan saya. Saya lebih suka membunuh musuh sebanyak mungkin sebelum saya jatuh. Setelah mendengar kata-kata Minos, mereka yang masih ragu hanya bisa menghela nafas, melihat bahwa pilihan mereka hanyalah pilihan-pilihan ini. Mereka tidak dapat meminta bantuan Maximilian, karena selain orang itu sibuk, hal itu mungkin menyebabkan dia mengetahui tentang tata ruang Minos tampaknya menjanjikan. Mungkin Yang Mulia akan berhasil memusnahkan mereka semua dengan kerajaan dan mengubahnya menjadi musuh. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mencari bantuan dari dia atau orang lain. Sendirian dalam tantangan ini, hanya 3 alternatif yang disebutkan Minos yang tampak menjanjikan. Mungkin Yang Mulia akan berhasil memusnahkan mereka semua dengan lubang hitam atau bahkan bom lubang hitam. Seorang anggota keluarga Coleman mengatakan hal itu. Itu alternatif terbaik kita. Yang lain setuju. Tapi kemudian Maisi bertanya, tapi Minos, bukankah ada kemungkinan kamu bisa mengendalikan mereka? Maksudku, Henricus Longus meninggalkan perintah agar orang-orang ini mengikutimu sebagai bawahan atau sekutu. Mereka memberontak terhadap kata-katanya dengan bertindak seperti ini. Apakah tidak ada yang bisa kamu gunakan untuk mengendalikan keluarga ini? Para sage spiritual yang terbang di samping Minos memusatkan perhatian padanya lagi sampai dia menjawab ibunya. Sulit dikatakan, kontrak apapun telah hilang karena berlalunya waktu. Sekalipun dia seorang dewa, dia tidak maha kuasa dan tidak bisa mengubah nasib keluarganya sejauh perintah dari jutaan tahun yang lalu masih mempunyai pengaruh yang besar. Dia membentuk ekspresi bijaksana dan menambahkan, paling-paling mungkin ada orang di keluarga ini yang masih setia padanya. Kalau mereka ada dan mengetahui keputusan pimpinan keluarga, bisa jadi mereka akan memihak saya, tapi itu pun tidak ada jaminan. Bahwa saya akan mendapatkan cukup uang untuk dapat menyelesaikan situasi ini dengan bantuan mereka. Belum lagi ada banyak seandainya di sini. Patience berkomentar, merasa bahwa mereka sebaiknya tidak mempertimbangkan bahwa akan ada sekutu bagi Minos dalam keluarga itu. Jika ada, itu akan dianggap sebagai keuntungan di kemudian hari, tapi mereka tidak mengandalkannya untuk saat ini. Apapun nasib Minos dengan keluarga itu, mereka sudah tahu bahwa rencana kaisar sebelumnya mengenai keluarga Longus tidak dapat lagi diselesaikan. Minos bermaksud memperkuat kelompoknya dengan keluarga itu jika masih ada.
Tapi sekarang kelompoknya tidak hanya tidak bisa mengandalkan rumah ini tapi juga diancam oleh mereka. Ini merupakan kemunduran besar bagi rencana Minos. Minos lalu berkata setelah beberapa saat, semua orang sebaiknya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kita bisa diserang oleh kelompok sage spiritual dari keluarga itu kapan saja mulai sekarang. Jadi bersiaplah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk maju dan menuju Lusmaid. Saya akan menyelidiki keberadaan keluarga ini dari sana. Pada akhirnya, bahayanya akan berkurang setelah aku pergi. Semua orang menyetujui hal ini dan segera berpisah, pergi ke lokasi berbeda dari tempat mereka akan berjaga mulai sekarang. Minos kemudian dengan cepat kembali ke inti kota kering, di mana dia menjemput para wanitanya dan membawa mereka ke kerajaan tata ruang bersama anak-anaknya. Dia sekarang akan memasuki pengasingan untuk maju ke tahap ke-9, jadi sangat penting bagi mereka untuk berada di tempat di mana mereka dapat memperoleh manfaat dari kultivasi di hadapannya. Dengan kemampuannya mencuri energi luar biasa dari tulang raksasa dan memberikan kekuatan tersebut kepada sekutunya, Minos tidak akan melewatkan kesempatan untuk membantu mereka menjadi lebih kuat. Kemampuannya sangat bagus sehingga dia bisa menggunakannya bahkan saat berkultivasi. Jadi itu tidak akan menghalangi jalannya. Maka ibu kota kekaisaran merasakan kehadiran penguasa setempat untuk terakhir kalinya selama beberapa bulan berikutnya. Beberapa hari berlalu, dan informasi tentang apa yang terjadi telah sampai ke kepala keluarga Longus di benua ilahi. Pria ini dan seluruh keluarganya sangat senang dengan berita ini, menantikan hari ketika mereka akan bertemu Minos dan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik keluarga mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Minos, tapi apapun pilihannya, mereka yakin dia akan mengambil risiko karena prediksi bencana yang dibuat oleh Henricus Longus. Untuk menghindari kematian di masa depan, Minos harus mengambil tindakan yang akan mempertaruhkan kepemilikannya atas kerajaan tata ruang. Jadi untuk saat ini, para tetua keluarga Longus ini tidak berpikir untuk mengungkapkan kebenaran tentang kekayaan Minos kepada dunia dan hanya menunggu jawabannya. Kelompok sage spiritual tingkat tinggi yang akan menghadapinya dan kekaisaran sudah dalam perjalanan dan, dalam beberapa bulan, akan tiba di inti negara bagian itu di wilayah utara benua tengah. Namun saat pimpinan keluarga itu sedang mengurus urusan mereka untuk mengantisipasi keputusan yang akan diambil Minos, beberapa anggota keluarga itu secara bertahap menyebarkan berita tentang kemunculan salah satu leluhur pilihan mereka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Patriark Longus menerima informasi ini. Namun selama berbulan-bulan, semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang kadang-kadang ditemui oleh orang-orang terpenting dalam keluarga ini untuk didiskusikan. Akhirnya, seseorang yang secara tidak sengaja atau tidak menyampaikan informasi ini lebih dari yang seharusnya telah melapor. Menunjukkan kepada berbagai kelompok di keluarga Longus saat ini tentang kemunculan Minos. Setiap keluarga memiliki faksi masing-masing dan bahkan di saat-saat sulit, akan ada alur pemikiran yang berbeda. Hal serupa juga terjadi di keluarga Longus. Dan salah satu kelompok yang percaya bahwa mereka harus mengikuti Henricus Longus yang terpilih baru saja mengetahui perbuatan para pemimpin mereka terhadap yang terpilih. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1717 Terobosan Sage Spiritual. Di markas besar keluarga Longus. Di bagian terpencil dari markas yang dibangun di antara pepohonan di hutan besar tempatnya berada, sekelompok sage spiritual tingkat menengah berkumpul secara rahasia. Kelompok ini pada dasarnya terdiri dari hibrida manusia dan binatang, anggota bangsawan rendahan dari keluarga ini. Ketika mereka datang ke benua ini, bagian dari keluarga yang telah bercampur dengan makhluk spiritual untuk memastikan kelangsungan hidup mereka telah diturunkan jabatannya setelah itu dan kehilangan sebagian hak istimewa mereka. Meskipun mereka menggunakan strategi ini untuk memperkuat seluruh keluarga, mereka yang tetap murni dan mendapat manfaat dari keputusan untuk mencampurkan garis keturunan mereka dengan orang lain menganggap makhluk-makhluk ini sebagai bawahan mereka. Justru karena itu, laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam kelompok ini sudah menentang kelompok bapak leluhur, bahkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan yang terpilih. Mereka bukanlah musuh dari orang-orang tersebut hingga memicu pemberontakan di dalam keluarga. Meski begitu, perbedaan antara mereka dan para pemimpin rumah ini tetap ada dan menimbulkan perselisihan dari waktu ke waktu. Namun, setelah mengetahui situasi Minos, anggota terpenting dari salah satu dari 3 faksi keluarga Longus segera berkumpul untuk mengungkapkan pemikiran mereka yang bertentangan dengan kepemimpinan keluarga. Itu pengkhianatan. Yang mereka lakukan adalah meludahi kuburan nenek moyang kita dan mengingini warisan yang bukan milik mereka. Surga tidak akan memaafkan keluarga jika kita melanjutkan jalan yang tidak bisa dimaafkan ini. Jika bagian dari leluhur masih ada di suatu tempat, dia pasti mengucilkan kita sekarang. Pendapat di sana tidaklah halus, semua orang mengungkapkan kemarahan dan rasa malu atas apa yang baru saja mereka temukan. Bukan saja para pemimpin mereka tidak akan melaksanakan perintah yang ditinggalkan oleh satu-satunya Tuhan yang pernah dimiliki keluarga ini, yang telah mewariskan kekayaan yang telah mencegah kematian keluarga tersebut sebanyak 4 kali sepanjang sungai waktu, namun mereka juga mengancam Minos.
Seorang wanita level 85. Dengan sisik coklat di sebagian besar tubuhnya dan gigi setajam buaya, berkata kepada pemimpin kelompok. Kita harus melakukan sesuatu. Nenek moyang tidak meninggalkan warisannya kepada keluarga karena alasan yang baik. Kami begitu setia kepadanya sehingga semua orang rela mati jika dia memerintahkan hal itu. Namun meski begitu, dia memilih untuk menyerahkan warisan utamanya kepada orang lain. Dia pasti sudah meramalkan bahwa hanya seseorang dari luar yang bisa membimbing kita menuju cahaya di tengah kegelapan bencana yang mendekati kita. Ya, nenek moyang Longus adalah dewa. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita harus membantu yang terpilih bagaimanapun caranya. Pemimpin faksi, seorang pria level 86, tinggi dan sangat berotot, dengan sepasang sayap merah di punggungnya, lalu berkata. Baiklah, inilah yang akan kita lakukan. Dalam sekejap mata, 6 bulan lagi berlalu. Pada periode ini, perang tak kasat mata antara selatan dan barat benua tengah semakin intensif, dan ketakutan akan apa yang akan segera dimulai sudah mencapai batasnya. Baru-baru ini muncul berita di beberapa wilayah benua yang menginformasikan tentang awal mula pengasingan Duncan, yang seharusnya akan segera terjadi. Semua orang sudah tahu bahwa gerakan orang ini akan menentukan nasib perang di wilayah ini, jadi apapun yang mencantumkan namanya akan mengguncang benua. Akibat rumor yang tidak diketahui siapapun apakah itu benar atau salah, benua tengah yang sudah mendidih menjadi semakin buruk. Namun di tengah-tengah hal ini, pengobatan tingkat ilahi dari kerajaan tata ruang Serapim sedang mencapai puncaknya, yang akan sangat menentukan kapan Duncan akan mengasingkan diri. Karena itu, pria ini semakin dekat untuk memulai upayanya untuk maju ke tahap ke-11. Namun, berlawanan dengan rumor yang beredar, dia belum akan berangkat ke kerajaan tata ruangnya begitu mereka membicarakannya. Paling banyak, dia akan pergi 3 atau 4 tahun lebih awal. Tapi dia masih berniat tinggal lebih lama untuk membantu faksinya bersiap menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Di tengah ini, Minos berada pada momen krusial dalam pengasingannya, mencapai tahap ke-9. Sementara wilayah utara menantikan terobosan ini, sebagian besar tidak mengetahui ancaman terhadap pemimpin mereka. Anak buahnya menantikan kembalinya dia dari kerajaan tata ruang. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinan musuh kuat akan menyerang kekaisaran atau kebenaran tentang kekayaan lokal akan menyebar ke seluruh dunia. Tapi hanya 999 hari setelah mencapai level 79, Minos mencapai ambang batas maksimum dan menembus penghalang ke-8 dengan tahap ke-9. Di dalam kerajaan tata ruang Minos. Saat ini, semua orang di tempat ini sedang menyaksikan kemajuan panggung Minos, tersenyum ketika mereka melihat perubahan spiritual dan fisik yang dia alami. Suara khas kemajuan sudah muncul dari dalam Minos. Oleh karena itu, semua orang di sekitar tahu bahwa dia telah melewati masa paling menantang dalam kultivasinya dan sekarang menstabilkan kekuatannya pada tingkat yang baru. Jadi Abi, Ruth, Gloria, Isabella, dan Sarah merayakan kemajuan Minos bersama Kendrick kecil, lega karena dia akhirnya mencapai titik ini. Saat mereka berpelukan, orang-orang yang tetap tinggal di sana sementara pasukan sage spiritual Minos berada di kekaisaran menjaga keamanan lokal juga ikut merayakannya. Semua orang merasakan betapa cepatnya kekuatan Minos meningkat, dengan kemampuan bawaannya menjadi lebih kuat. Itu tidak akan berevolusi secara kualitatif karena dia belum mengalami evolusi pada fisiknya. Namun negara ini mengalami perubahan kuantitatif yang relevan. Sekarang dia tidak lagi menghilangkan perasaan bahwa dia adalah seorang petapa spiritual palsu. Seperti yang terjadi ketika dia menaikkan levelnya secara artifisial dan sementara ke tahap ke-9 dengan kemampuan bawaannya. Sekarang soliditas fluktuasi spiritual Minos sangat padat, diisi dengan pemahaman luas tentang kultivasi yang diperolehnya. Di tengah-tengah ini, semua 8 tekniknya berevolusi secara bertahap, menunjukkan diri mereka lebih kuat bahkan tanpa dia mengaktifkannya. Ketika seorang kultivator semakin kuat, teknik mereka mulai berintegrasi dengan kekuatan mereka seolah-olah itu bukan lagi teknik eksternal melainkan kemampuan bawaan. Karena itu, dengan melewati tahap lain dan mendorong tekniknya lebih jauh ke dalam dirinya, Minos menampilkannya bahkan tanpa menyadarinya. Orang-orang di pinggiran kerajaan tata ruang menyadari hal ini pertama kali melalui seni melahap, saat mereka merasakan energi mereka berkurang di depan Minos. Di tengah-tengahnya, dia membuka matanya dan mengepalkan tinjunya, merasakan semua kekuatan dalam genggamannya. Bangkitnya dataran hitam bab 1718 kemampuan baru dan teknik ke-91. Dengan mengepalkan tinjunya, Minos merasakan kendalinya atas ruang pada tingkat yang baru, mampu mendistorsi sebagian ruang meskipun ia berada di kerajaan tata ruang. Kerajaan tata ruang adalah tempat dengan ruang yang sangat stabil. Jadi sage spiritual biasa seharusnya tidak dapat mengganggu stabilitas tempat seperti itu. Hanya demigod yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun segera setelah naik satu panggung, Minos merasakan kontrol spasial yang halus bahkan di tempat ini. Mampu mendistorsi lingkungan sekitar tangannya. Namun, dia tidak terkejut seperti orang-orang yang memperhatikannya.
Sebagai seseorang yang secara aktif mencuri energi dan hukum yang terkandung dalam tulang raksasa di tempat ini, dia tahu bahwa kendalinya atas ruang angkasa akan lebih tinggi daripada orang biasa di level 80. Memikirkan betapa luar biasa sisa-sisa itu, dia tidak bisa tidak melihat mayat faham dari Dunov. Dia melihat mayat ini yang sepertinya terserap ke dalam kerajaan tata ruang, dengan berbagai akar tanaman dari tempat itu terhubung dengannya dan berpikir. Level 100 bukanlah batas dari makhluk-makhluk ini. Di level manakah makhluk ini berada? Apakah gelar penatua tertinggi di surga merupakan tahap kultivasi? Tapi saat dia melihat mayat itu, dia merasakan hubungan yang lebih besar dengannya dan tulang-tulang di sekitarnya. Minos mencoba menggunakan kemampuan bawaannya dan menyadari perbedaan antara dulu dan sekarang. Setelah terobosannya, dia meningkatkan kemampuannya mencuri apa yang ada di tulang itu lebih dari 40%. Hubungannya dengan mereka meningkat secara signifikan. Orang-orang di sekitar merasakan hal ini, ketika mereka menyadari basis budidaya mereka tiba-tiba mendapat manfaat dari tindakan Minos. Setelah beberapa saat menguji perasaan baru ini, Minos tersenyum dan menghentikan apa yang dia lakukan untuk memeriksa tekniknya. Dia mempunyai teknik baru untuk dipelajari. Tapi karena semua teknik lamanya telah maju secara bertahap dan dia sudah merasakannya bahkan tanpa mengaktifkannya, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan melihat dirinya sendiri. Sekarang karena afinitas dan koneksinya yang lebih besar dengan tekniknya, dia tidak perlu mengaktifkannya untuk merasakan kemampuan barunya. Dia hanya perlu memikirkan tekniknya, dan dengan memancarkan fluktuasi spiritualnya, tidak hanya dia tetapi semua orang di sekitarnya dapat memahami dasar-dasarnya. Maka dia melanjutkan untuk menguji seni melahap. Saat dia melakukannya, aura gelap yang sepertinya menelan energi apapun yang mendekatinya muncul di sekelilingnya. Sementara siluet cincin sepertinya ingin terbentuk. Tapi itu hanya aura dari Devouring Art, bukan pengaktifannya. Ruang aksinya bertambah 2 kali lipat, dan sekarang saya dapat menjangkau jarak hingga 800 meter dari saya. Faktor konversinya juga meningkat, dan sekarang saya dapat menggunakan 60% dari apa yang diserapnya. Sempurna, aku akan bisa menggunakan lebih banyak energi musuhku dan lebih sedikit energiku sendiri. Itu akan memberiku lebih banyak waktu bertarung melawan siapapun. Dia bergumam, sangat gembira dengan kemajuan ini. Kemampuan sekunder dari teknik ini yang bekerja secara pasif pada tubuhnya juga telah berevolusi. Dia sekarang telah memperoleh penguasaan yang lebih besar terhadapnya dan merasa bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya pada orang lain. Minos menganggap ini terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan dan tidak dapat menahan diri. Dia segera menatap Sarah dan berkata, "Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu." Sarah dan orang-orang lain yang mengawasinya tidak mengerti, tapi tak lama kemudian dia mendekati ayahnya, yang melayang 2 meter dari tanah sambil melihat tangannya. Ketika dia melihat putrinya berdiri di hadapannya, Minos memusatkan sebagian energi yang melahap kemampuan pasifnya di ujung ibu jarinya, menjadikannya gelap gulita seperti malam. Kemudian dia menuliskan sesuatu di dahi wanita muda berambut merah dengan bagian gelap di jarinya. Sarah tidak melakukan apapun, hanya merasakan sensasi dingin di dahinya. Segera setelah ini, tulisan hitam menyebar dari apa yang telah dilakukan Minos di dahinya, mengambil alih setiap bagian tubuhnya. Sedetik kemudian, ketika semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, prasasti ini menjadi tidak terlihat, seolah-olah tidak pernah muncul di kulitnya. Minos lalu berkata, "Gloria, serang putri kami." Apa maksudnya itu, ayah? Sarah tidak menyukai ini, merasa lelaki tuanya sedang mempermainkannya. "Ayolah, Sarah, jangan jadi pengecut. Tidak banyak yang akan terjadi. Mari kita uji sedikit." Gloria melihat Minos mengedipkan mata padanya dan menerimanya. Dia kemudian melakukan tindakan yang setara dengan level putrinya, yang akan menyebabkan sedikit rasa sakit tetapi tidak akan membahayakan dirinya. Saat sebilah pedang kecil energi berwarna emas menerobos ke arah tubuh Sarah, wanita muda ini berusaha membela diri, merasa tidak enak karena menjadi kelinci percobaan bagi ayahnya. Namun, saat dia mengira dia akan merasakan sakit, tulisan di tubuhnya muncul kembali, dan dia tidak merasakan apapun. Di tengah hal ini, Minos merasakan energi serangan itu menyehatkan tubuh putrinya. Menyadari manfaat terobosan ini, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, itu saja, Sarah. Kamu sudah menyadari apa yang kuberikan padamu kan? Ini adalah pertahanan dan cara untuk memperkuat dirimu selama pertempuran. Sekarang saya telah mencapai level saya saat ini, saya dapat menempatkan 4 prasasti seperti itu untuk membantu melindungi dan memperkuat orang-orang yang jauh dari saya." Para wanita Minos mendengarnya dan merasakan betapa menakjubkannya hal itu. Dengan ini, mereka akan mendapatkan perlindungannya bahkan ketika mereka berjauhan. Sementara orang-orang di sekitar sedang berbicara, Minos memutuskan kepada siapa dia harus meletakkan prasasti ini. "Aku akan memakaikan ini pada Gloria dan Ruth nanti karena mereka tidak akan menemaniku untuk perjalananku yang akan datang. Yang lainnya akan saya kenakan pada Kendrick."
Setelah memikirkannya, dia mengabaikan orang-orang yang membicarakan betapa uniknya keterampilan ini dan fokus pada teknik berikut yang telah berkembang seiring kemajuannya. Saat dia memikirkan tentang teknik pedang tata ruangnya, lingkungan di sekitar Minos membeku karena aura teknik yang membatasi dan menyerang ini. Sementara sensasi tajam muncul di tengah keheningan di sekitarnya. Jangkauan pedang tata ruang sekarang adalah 640 meter, dan makhluk atau objek apapun di ruang itu akan berada di bawah batasannya. Seranganku dengan itu juga menjadi lebih kuat, dan sekarang aku akan mendapat peningkatan kekuatan serangan sebesar 50%. Peningkatan 25% dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya dia sudah bisa membuat pedangnya menembus celah di angkasa dan dengan demikian mengejutkan lawan-lawannya. Tapi sekarang dia tidak hanya bisa melakukan ini dengan lebih mudah, tapi dia juga bisa menciptakan serangan pedang roh yang tersembunyi di ruang hampa. Melalui ini, bahkan tanpa menyentuh pedangnya, Minos dapat membuat beberapa serangan pedang muncul dari ruang hampa, bergerak ke arah yang hampir mustahil untuk dilacak kembali ke lawannya. Ini akan membuat prediksi serangan pedangnya menjadi sangat rumit bagi orang di bawah level 90. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1719 kemampuan baru dan teknik ke-92. Menyadari bagaimana teknik serangan tertuanya, Minos membuat gerakan sederhana, dan sedetik kemudian, beberapa bilah muncul ke arah salah satu tulang raksasa di area itu. Lusinan orang di kerajaan tata ruang menyadari hal ini dan terkejut, karena mereka baru saja merasakan Minos mengaktifkan tekniknya ketika serangan itu hendak mengenai salah satu tulang itu. Bagus sekali! Dia tersenyum sebelum melihat tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Tubuhku sekarang sangat kuat saat teknik ini aktif sehingga satu pukulanku akan mampu menghancurkan jaringan luar angkasa sehingga menciptakan lubang cacing yang kacau balau. Pertarungan hanya dengan menggunakan ini akan membuat lingkungan sekitar menjadi kacau, dan selain menghalangi pergerakan para sage spiritual, itu bisa melukai bahkan mereka yang tersembunyi di ruang hampa di kantong luar angkasa. Dia kemudian memeriksa skill Infinite Dream dan Bright Eyes yang dia peroleh sebagai skill pasif dari teknik. Ini dalam kemajuan tahap terakhirnya. Pada tahap pertama dari mimpi tak terbatas, dia hanya dapat mempengaruhi paling banyak satu orang yang 100% lebih kuat secara mental darinya. Tapi saat ini, dia bisa mempengaruhi 8 orang yang 100% lebih kuat darinya. Jika mereka adalah orang-orang yang lebih lemah, jumlah ini bisa meningkat secara signifikan. Misalnya, dia bisa secara bersamaan mengalahkan lebih dari 300 orang dengan level yang sama dengan Sarah, 62 tahun, hanya dengan satu tampilan, atau lebih tepatnya satu aktivasi. Sedangkan untuk mata cerahnya, kemampuan ini telah memungkinkan Minos untuk melihat fluktuasi spiritual orang-orang di depannya. Tapi sekarang dia juga bisa melihat menembus celah di ruang angkasa saat menggunakan kemampuan seperti itu. Yang bisa membantunya melihat musuh mengawasinya dari sakunya di ruang hampa dan lebih memahami struktur ruang. Dia mengaktifkan kemampuan ini dan melihat ke arah mayat raksasa di kerajaan tata ruangnya dan melihatnya sepertinya terintegrasi lebih dalam ke dalam ruang alternatif ini daripada yang dia kira. Apakah ini akan mengembangkan kerajaan tata ruang? Minos bertanya-tanya, terkesan karena jika itu terjadi, itu berarti itu satu tingkat di atas benda paling berharga yang ada di dunia ini. Karena hasil dari hal ini akan luar biasa. Dia langsung menikmati melihat apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan tata ruangnya. Ini akan bagus. Ada banyak obat di sini. Dan tempat ini bisa memberi manfaat bagi banyak kekuatanku. Minos memiliki sisi egoisnya, tetapi bahkan jika dia mencapai level 100 suatu hari nanti, dia tidak yakin ini akan cukup baginya untuk menggunakan segalanya dari faham of Dunov yang seperti mayat. Bahkan kerangka yang tidak berdaging dan tidak terpelihara dengan baik pun sulit untuk dipindahkan bahkan oleh dewa, jadi mayat ini akan terlalu berat baginya bahkan jika dia adalah dewa. Kalau begitu, membiarkan hal seperti itu terserap ke dalam kerajaan tata ruang adalah hal terbaik baginya dan rakyatnya. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia mengalihkan fokusnya ke tekniknya. Menyebabkan aura di sekelilingnya berubah dan rasa kecepatan muncul darinya. Lingkungan sekitar menjadi agak terdistorsi saat Minos merasakan bagaimana langkah peledak berkembang dalam fase ini. Saat menggunakan teknik gerakan ini, kecepatan maksimum saya sekarang adalah 400 meter per detik, dan indera saya 70% lebih cepat dari sebelumnya. Dengan itu, aku harus menghadapi serangan mendadak dari sage spiritual level 89 dengan baik. Hanya seseorang di atas level itu yang bisa mengejutkanku sekarang. Ruang di sekelilingnya berubah sekali lagi, dengan gravitasi yang berubah saat dia memeriksa chaotic gravity. Perasaan itu, dia menyadari hubungannya dengan lubang hitam di dalam bom lubang hitam di kota kering semakin meningkat, meskipun dia berada di ruang alternatif ini. Dia merasa kendalinya terhadap lubang hitamnya akan lebih besar setelah dia maju, tapi sensasi yang dia rasakan terasa aneh. Aku akan mengujinya ketika aku kembali ke kota kering. Dia merenung sebelum mengesampingkan sementara teknik itu untuk menganalisis teknik budidayanya. Tekniknya telah meningkat secara dramatis dalam hal kecepatan menyerap energi spiritual.
Namun, karena peningkatan budidayanya, ia membutuhkan waktu lebih lama untuk maju pada tahap baru ini. Bahkan menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencuri basis budidaya tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Masih membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk maju pada tahap ini dibandingkan tahap sebelumnya. Meski begitu, kecepatan kultivasinya masih luar biasa jika aku membandingkannya dengan kebanyakan orang di dunia spiritual. Dia mengingat kenangan Henricus Longus dan juga pengetahuannya saat ini tentang masyarakat tempat dia tinggal. Bagaimanapun, aku tidak akan naik ke level 81 dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dia menghela nafas. Kecepatan kultivasinya akan luar biasa. Tetapi mengingat banyaknya masalah tingkat tinggi yang menimpanya, dia tidak bisa tidak khawatir. Dia tidak pernah terburu-buru untuk menjadi lebih kuat seperti sekarang. Dia mengepalkan tangannya dan membayangkan bahwa dibutuhkan sekitar 35 hingga 40 tahun lagi untuk naik panggung lagi. Namun pada saat itu, dia akhirnya akan meningkatkan kualitas fisiknya untuk terakhir kalinya dan mengubah segalanya tentang dirinya. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat teknik terakhir yang dia pelajari. Yang paling tidak sesuai dengan karakteristik alaminya, mengingat betapa sedikitnya waktu yang dia habiskan untuk melakukannya. Dia telah menggunakan teknik ini selama hampir 20 tahun, tetapi teknik ini masih belum terhubung dengannya seperti teknik yang lebih tua. Jadi dia perlu mengaktifkannya, menyebabkan avatar ruang dan waktu muncul kepada semua orang di sekitarnya. Ketika avatar itu muncul, itu jauh lebih padat dari sebelumnya, terlihat lebih realistis dan lebih mirip Minos, sementara kekuatannya jauh lebih kuat. Ukuran domainnya menjadi 2 kali lipat dalam ruang, sedangkan perbedaan waktu antara bagian dalam dan luar domainnya menjadi 3 kali lipat. Bonus yang dia dapatkan saat mengaktifkan teknik lainnya dalam bentuk proyeksi jiwa juga meningkat, dari sebelumnya peningkatan 10% menjadi 20% sekarang. Selesai memeriksa semua tekniknya, Minos akhirnya menghela nafas puas atas pertumbuhannya sebagai seorang kultivator dan mengambil gulungan emas dari salah satu cincin spasialnya. Sekarang saatnya aku mempelajari teknikku yang ke-9. Dia bergumam dengan suara pelan sementara para pengamatnya terus memperhatikannya dengan seksama. Semua orang penasaran dengan teknik baru yang akan dia pelajari dan bagaimana teknik itu akan memperkuatnya. Jadi saat dia membaca gulungan itu dan mulai mempelajari keterampilan barunya, percakapan pun bermunculan, dengan Sarah dan Kendrick termasuk di antara yang paling penasaran. Hal ini terutama berlaku bagi pemuda yang telah menjadi seorang kultivator beberapa minggu yang lalu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1720 keterampilan baru dan teknik ke-93. Kendrick telah mencapai usia untuk memulai budidayanya beberapa minggu yang lalu. Saat itu, ia telah melalui upacara kebangkitan, mengejutkan keluarganya dengan mewarisi kemampuan bawaan ayahnya. Seperti Minos, Kendrick memiliki kemampuan meningkatkan energi yang sudah berada di tingkat Sein, sama seperti yang dimiliki ayah dan ibunya. Namun kemampuannya memiliki karakteristik tersendiri, dan Kendrick tidak dapat mencuri basis budidaya orang-orang yang levelnya sama dengannya saat ini. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa melakukan itu, tetapi bagaimanapun juga, fakta bahwa basis budidayanya sudah seperti Minos sudah cukup untuk membuat semua orang menaruh harapan tinggi padanya. Dan dia telah memenuhi harapan tersebut. Saat ini, anak kedua Minos sudah berada di level 11 dan sudah mempelajari 2 teknik pertama ayahnya. Mengetahui teknik-teknik ini, setelah melihat ayahnya memeriksanya beberapa saat yang lalu, pemuda ini mau tidak mau memandangnya dengan mata berbinar. Melihat betapa menakjubkannya lelaki tua itu dan kemana dia bisa pergi suatu hari nanti. Dia memiliki bakat tingkat emas. Jadi hanya ada sedikit hambatan dalam perjalanannya untuk mencapai puncak kultivasi. Bu, teknik apa yang ayah pelajari? Dia bertanya pada Abi yang masih level 78, begitu pula Isabella dan Ruth. Abi terus memperhatikan suaminya dan berkata, itu pasti teknik penyegelan. Itu disebut segel ilahi, memiliki 3 fase, dan jelas tingkat emas. Kamu dan adikmu akan mempelajarinya suatu hari nanti ketika kamu mencapai level 80. Sarah mendengarkan Kendrick sedekat itu, ingin sekali mencapai level ayahnya dan mempelajari teknik ini. Apa yang bisa dilakukannya? Sarah bertanya, bukannya Kendrick. Kali ini, Gloria, level 79, menjawab. Teknik ini dapat menyegel sesuatu, mulai dari budidaya hingga ruang angkasa. Oleh karena itu, teknik ini memiliki banyak keserbagunaan. Minos telah memperkenalkan teknik ini kepada keluarganya, karena dia bermaksud agar mereka semua mempelajarinya ketika mereka mencapai level 80. Jadi mereka semua tahu tentang masing-masing ciri dari teknik ini, kata Ruth. Jika Anda cukup berbakat, Anda dapat menggunakan teknik ini untuk memaksakan kontrak tanpa memerlukan hakim spiritual atau penjinak binatang buas. Anda dapat menyembunyikan seluruh kota di balik ruang yang terdistorsi atau bahkan menggunakan propertinya untuk memanggil benda-benda yang jauh. Segel memiliki banyak kegunaan. Ini dapat digunakan dengan cara yang lebih sederhana untuk menghalangi jalur kultivasi seseorang atau, yang lebih canggih,
untuk menciptakan penjara di mana benda dapat dipanggil. Singkatnya, teknik ini memiliki banyak kemungkinan karena kreativitas Anda membatasinya, kata Isabella. Pada akhirnya, ini bisa digabungkan dengan teknik lain yang akan Anda pelajari. Adapun batasan dari teknik ini hanya bekerja pada orang, makhluk, atau objek yang 100% lebih kuat dari jiwa Minos dan tidak dapat terpengaruh oleh kemampuannya untuk mencuri basis budidaya orang lain untuk sementara. Jadi selama dia berada di level 80, dia paling banyak bisa menggunakan teknik ini melawan lawan hingga level 83. Itu, tentu saja, jika dia tidak menggunakannya dalam fusi. Dalam hal ini, batas fusi tidak memiliki batasan seperti itu. Singkatnya, ini bukanlah teknik menyerang tetapi teknik suportif dan defensif yang akan semakin kuat seiring dengan kemajuan Minos. Beberapa teknik diperlukan untuk memberikan kekuatan maksimum kepada penggunanya dengan segera, tetapi untuk pertumbuhan terbaiknya diperlukan satu atau beberapa teknik pendukung yang akan menjadi lebih penting di masa depan. Karena itu, Minos telah memilih teknik ini untuk tahap ini dan, tanpa banyak penundaan, mencapai kendali dasar atas teknik tersebut untuk mengaktifkannya untuk pertama kalinya. Segel ilahi, koneksi tanpa batas. Minos memusatkan 100% pasukannya pada aktivasi pertama ini, bukan karena hal itu perlu, tetapi karena dia ingin menguji teorinya dan teori Henricus Longus. Henricus Longus telah menciptakan teknik Minos untuk memberikan kekuatan luar biasa kepada pewarisnya. Tapi dia juga mengembangkannya untuk menciptakan seorang pejuang yang mampu terhubung dengan tulang raksasa luar biasa yang ada di dunia ini. Teknik khusus ini diciptakan dengan tujuan utama untuk menghubungkan energi tulang-tulang ini dengan pengguna teknik tersebut sehingga hubungan ini akan memperkuatnya. Henricus Longus tidak tahu bahwa orang pilihannya adalah Minos, atau bahwa kemampuan bawaan pemuda ini sudah menghubungkannya dengan tulang-tulang ini. Jadi dia tidak menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap apa yang akan dilakukan teknik ini. Ketika Minos membuat segel teknik tersebut dan menempelkan tulisan besar berbentuk lingkaran pada salah satu tulang kerangka tersebut. Pengujiannya terbukti lebih berhasil daripada yang diantisipasi mentornya saat menciptakan teknik semacam itu. Saat segel itu jatuh pada tulang itu, ia tidak mengalami penolakan sama sekali. Dengan cepat menyatu dengan bagian kerangka raksasa itu, membentuk sesuatu yang tampak seperti tato di tulang itu. Prasasti berbentuk lingkaran tersebut berubah bentuk saat menyatu dengan tulang tersebut, berkembang dan menyebabkan berbagai simbol muncul di seluruh tulang tersebut. Ia tidak berpindah ke bagian lain dari kerangka raksasa itu tetapi segera mulai mengeluarkan sesuatu yang membuat Minos senang. Minos merasakan penyerapannya terhadap hukum dan energi kerangka itu meningkat sehingga bahkan tanpa menggunakan kemampuan bawaannya. Dia sepertinya melemahkan tubuh dan jiwanya dengan segel ini. Segel yang baru saja dia buat menghubungkan jiwa dan tubuhnya ke tulang itu, dan dimanapun dia berada. Dia akan terus dibaptis oleh kekuatan tulang itu. Untungnya dia sudah menyerap cukup banyak kerangka itu untuk mencapai kompatibilitas yang baik dengan mereka, dan karena alasan itu saja. Usahanya tidak gagal. Henricus Longus tidak sepenuhnya salah, tapi pada tahap ini, aku masih belum bisa melakukannya tanpa kemampuan bawaanku. Dia mempertimbangkan sambil menilai apa yang sedang terjadi. Tetapi saya percaya bahwa pada fase kedua dari teknik ini, saya dapat melakukannya bahkan tanpa kemampuan saya. Dengan itu, dia menghela nafas dan tersenyum, merasa bahwa dia telah selesai memulai perjalanannya mencari keluarga Longus. Tapi pertama-tama dia akan pulih dari aktivasi yang telah menghabiskan energi spiritualnya, kembali berkultivasi sementara orang-orang di sekitarnya merayakan akhir dari pengasingannya. Ada yang berbahagia hanya untuk Minos, namun ada juga yang ikut berbahagia karena bisa kembali ke daratan setelah menghabiskan waktu bercocok tanam di tempat ini. Beberapa telah mengubah level pada periode ini, jadi mereka sangat ingin menunjukkan kepada kerabat dan teman mereka situasi mereka saat ini.